siang. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam puncak dari kegiatan kelompok kecil kita selama setahun yang sudah berlalu. Yang kelas 11 mengikuti kelompok kecil dalam bentuk character building, yang kelas 10 dalam bentuk KTB Kambium. Nah, Kambium itu apa sih? Ya, komunitas untuk bertumbuh bersama. Kambium itu dibagi menjadi 10 bab. Ya, dan secara ringkas saya tidak tampilkan di PowerPoint ya. Secara ringkas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu bicara tentang Allah, keselamatan dan Roh Kudus. Kita bicara di bab 1 tentang jalan keselamatan. Di bab 2 bicara soal jaminan keselamatan. Bab 3 bicara soal Kristus sebagai pusat hidup. Dan bab 4 bicara soal Roh Kudus. Gampang ya ingetnya ya. Kita coba ingat-ingat lagi ya, yang kelas 10, yang kelas 11 saya tidak tahu apakah waktu SMP sudah dapat ya, yang waktu kelas 9 saya tidak tahu ya. Jadi ingat ya, kita sudah belajar tentang jalan keselamatan bab 1, disambung dengan jaminan keselamatan bab 2. Ya, setelah kita sudah memiliki kepastian keselamatan, kemudian kita belajar tentang Kristus sebagai pusat hidup. Dan setelah Kristus sebagai pusat hidup, kita belajar Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jadi ada keselamatan dari Allah Bapa, kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus sebagai pusat hidup, kita sudah belajar tentang Roh Kudus yang memimpin hidup orang percaya. Jadi Allah Tritunggal ya, sudah dibahas dalam 4 bab pertama. Lalu sebagai wujud hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ada disiplin rohani. Disiplin rohaninya ada 5, kira-kira ingat nggak ya? Supaya gampang ngapalinya, ingat lambang salib. Kalau salib itu ada garis yang vertikal ke atas dan ke bawah, ada garis horizontal ke kiri dan ke kanan, dan ada titik tengahnya. Itu menggambarkan 5 bab yang sudah kita pelajari. Ya, jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, di titik tengahnya itu ada yang namanya saat teduh. Disiplin pertama adalah saat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap hari. Siapa yang sudah praktekkan, siapa yang belum praktekkan. Lalu ada garis vertikal ke atas, bicara soal Allah yang berfirman, ya. Lalu ada garis vertikal ke bawah, kita bicara soal doa. Lalu ada garis horizontal ke kiri, kita bicara soal bersekutu, ya, ke kanan, soal bersaksi. Jadi kita lihat, ingat-ingat lambang salib, ya. Ada lambang salib atau cross begitu ya, dan cross ini mengingatkan kita akan disiplin rohani. Yang titik tengah saat teduh, ke atas firman, ke bawah atau bisa juga ke bawahnya firman, ke atas kita berdoa begitu ya, ke kiri kita bersekutu, ke kanan kita bersaksi. Kiri kanan dibolak-balik sama saja ya. Jadi ingat lambang cross. Dan terakhir bab 10 yang terakhir, kita bicara soal multiplikasi. Apa itu multiplikasi? Pelipat gandaan. Orang Kristen yang sudah mengalami jalan keselamatan, bab 1, bab 2. Orang Kristen yang sudah berpusatkan pada Tuhan Yesus, bab 3. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, bab 4. Dan orang Kristen yang menjalani disiplin rohani, bab 5 sampai bab 9, harus bab 10, bermultiplikasi. Apa itu bermultiplikasi? Harus melipat ganda, mengajarkan kembali apa yang kalian sudah pelajari. Kepada siapa? Kalau kelas 10 naik kelas 11, berarti nanti waktu sudah jadi kelas 11 harus mengajarkan ke adik-adiknya. Ya, 10 bab tadi atau minimal apa yang menjadi kerangka yang sudah kalian pelajari. Kemudian yang kelas 11 naik kelas 12 yang sudah belajar CB, character building, ya harus menanamkan nilai-nilai teladan yang baik untuk adik-adiknya yang kelas 11, yang naik ke kelas 11 dan seterusnya. Jadi kita harus melipat ganda, dan nanti dari situ kalian juga pergi keluar ke tengah-tengah dunia ini juga bisa untuk mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Nah sekarang Pak Cahyo mau mengajak kita belajar tentang murid yang utuh. Bacaan kita dari Yesaya 58. Ya. Dalam Yesaya 58 ayat yang pertama, judul perikopnya aja udah keren nih. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ternyata umat Tuhan tuh bisa saleh, tapi salehnya bisa palsu, bisa benar, bisa yang sejati, bisa yang dibuat-buat. Nah, kita mau belajar tentang kesalehan yang sejati. Seperti apa?
Kesalehan yang palsu seperti apa? Orang Kristen, umat Tuhan harus belajar hidup saleh. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ayat pertama Yesaya 58. Kalau Pak Cahyo singkat dalam slide Pak Cahyo singkat dengan sebuah seruan, ya. Kasih tahu Jo, ya. Kasih tahu Jo. Wah, ini pakai logat Manado nih ya. Kasih tahu Jo. Kasih teriak kuat-kuat. Nyaringkan kopu suara. Kasih tahu dorang. Kasih tahu apa? Kita baca ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yehuda dosa mereka. Jadi waktu Yesaya mengatakan kasih tahu Jo, teriak-teriak, kuat-kuat, nyaringkan kopu suara. Apa yang dikasih tahu kepada bangsa Yehuda? Pelanggaran dan dosa mereka. Menurut kalian pelanggaran dan dosa mereka apa sih? Memperkosa, nyuri, ngerampok, malak orang? Enggak. Lihat nih dosa mereka, pelanggarannya apa? Silakan ayat yang kedua. Kita mau lihat di ayat yang kedua. Memang sih seperti, nah ini kata kuncinya ya. Memang sih seperti, memangnya kenapa? Memang mereka tuh cari Tuhan daily, setiap hari. Setiap hari orang Yehuda tuh cari Tuhan. Suka kenal yang namanya jalan Tuhan, God's way. Suka sekali dengan yang namanya jalan Tuhan. Kemudian dong tanya Tuhan. Mereka suka bertanya kepada Tuhan. Mereka berdoa kok. Dan mereka suka dekat kepada Tuhan. Ya, ini kelihatannya saleh ya. Tapi sayangnya, lihat tuh kalimat tengahnya. Seperti. Kalau seperti kan berarti bukan beneran. Seperti. Ya, sepertinya mereka melakukan yang benar. Sepertinya mereka tidak meninggalkan hukum. Sepertinya mereka setia. Tapi cuma seperti. Nah, kalau anak-anakku sekalian, kamu orang Kristen ya? Sekarang bayangkan dengan pertanyaan ini. Kamu seperti orang Kristen. Seperti itu belum tentu betulan, ya. Seperti saleh atau wah kamu saleh itu lain ya. Seperti anak Tuhan. Belum tentu dia adalah anak Tuhan, cuma seperti. Sepertinya puasa, sepertinya sembahyang, sepertinya orang yang rajin ke gereja, seperti orang yang rajin melayani, tapi cuma seperti. Nah, karena itu Tuhan mengecam mereka. Coba lihat yang berikutnya lagi. Ya. Apa kata firman Tuhan kepada mereka? Ayat 3a. Mengapa? Oh, mengapa? Ya. Orang Yehuda tanya, mengapa? Oh, mengapa? Ya, lagu dangdutnya begitu ya. Mereka puasa, ya, dong tuh puasa, tapi Tuhan perhatikan. Ya, udah puasa sampai lapar-lapar, Tuhan tidak perhatikan. Mereka merendah, diindahkan. Kasihan sekali ya. Terus pertanyaannya, mengapa? Oh, mengapa? Dan ternyata ayat 3b sampai ayat 4a ketemu jawabannya. Karena, oh karena. Ternyata, oh ternyata. Ternyata mereka puasa, tapi tetap sibuk dengan urusan pribadi. Mereka puasa, mengatakan mereka tuh merendahkan diri, tetapi kok malah meninggikan diri dengan bikin-bikin aksi kekerasan. Ya, katanya puasa, tapi sibuk dengan urusan pribadi. Kalau puasa kan harusnya menarik diri, merendahkan diri, minta kekuatan Tuhan, ingin makin dekat dengan Tuhan. Tapi mereka puasa, tapi sibuk terus dengan urusan pribadi. Katanya ibadah, tapi sibuk terus dengan kepentingan pribadi. Katanya merendah, tapi orang singgung sedikit main pukul. Katanya rendah hati di hadapan Tuhan, tapi orang singgung sedikit main kekerasan. Jadi artinya apa? Ternyata mereka itu orang yang beribadah hanya di luarnya saja, ritualnya saja. Tidak menghidupi semangat dari ibadah itu. Sekarang kita lihat ayat 4b. Bikin ritual macam nih, ya, kau tak akan didengar, kata firman Tuhan.
Kalau kamu beribadah macam begini, kamu puasa macam begini, kamu tidak akan didengar oleh Tuhan, tidak akan diindahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli. Di bagian Alkitab lain dikatakan Tuhan muak dengan sorak-soraimu, Tuhan muak dengan kegembiraanmu, nyanyi-nyanyi muji Tuhan, Tuhan muak semuanya itu. Kenapa? Karena kamu ritualnya mengerjakan, tapi semangatnya, hakikatnya tidak dihidupi. Ya. Kemudian apalagi kecaman firman Tuhan? Ayat 5. Macam beginikah? Macam beginikah ibadah yang Tuhan mau? Puasa sih puasa, kasih tunduk kepala, doa, sembahyang, merendahkan diri, membentangkan kain dan abu. Kamu bisa baca di ayat 5 tuh ya. Membentangkan kain dan abu, lambang penyesalan, tapi sepertinya menyesal. Apa betul menyesal? Karena itu Tuhan ingatkan. Ayat 6 sampai ayat 12, ayat terakhir kita ya. Ayat 6 sampai ayat 12. Kata kuncinya adalah jika, maka. Udah kayak pelajaran ini ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau matematika ya. Jika, maka. Firman Tuhan ada dua bagian nih, ayat 6 sampai ayat 7. Jika ya, kau buka belenggu dan kasih bebas yang teraniaya. Jika kau lepaskan dan patahkan penindasan. Jika kau kasih makan orang miskin dan kasih tumpangan. Jika kau kasih pakaian dan perhatikan kopu saudara, kau peduli sama orang, maka, nah makanya apa nih? Maka ayat 8 sampai 9a, kopu terang akan merekah. Terangmu akan merekah bagaikan fajar pagi hari. Ya, kopu luka akan pulih dengan segera. Kopu barisan depan adalah kebenaran dan barisan belakangnya adalah kemuliaan Tuhan. Dan kau panggil Tuhan, Tuhan pasti jawab. Kau teriak minta tolong, Tuhan akan kasih tunjuk debu diri. Tuhan akan tunjukkan dirinya kepadamu ketika kau berseru. Itu jika kau melakukan yang pertama tadi. Jadi ibadahmu bukan hanya ritual, bukan hanya upacara, tapi sungguh-sungguh dihidupi. Membuka belenggu, membebaskan yang teraniaya, melepaskan, mematahkan penindasan, kasih makan orang yang butuh, kasih tumpangan orang yang butuh, kasih pakaian orang yang telanjang, perhatikan kopu saudara, jadi peduli sama orang. Nah, itu baru bagian pertama. Tuhan tekankan lagi untuk kedua kalinya, jika maka. Ya, jika maka, ayat 9b sampai 10a. Ya. Jika kau telah tindas orang, itu saya harusnya pakai huruf S itu bukan K ya. Kau telah tindas orang. Jika kau telah main gosip-gosip dan telah fitnah-fitnah orang. Jika kau kasih makan yang lapar, diingetin lagi. Jika kau kasih puas yang tertindas, maka kopu terang akan terbit dalam gelap. Meskipun sekeliling gelap, tapi kau kelihatan terang sekali. Kopu gelap akan seperti terang siang hari, rembang siang hari. Kopu hidup akan dituntun oleh Tuhan. Kopu hati akan dipuaskan oleh Tuhan. Kopu kekuatan akan dikasih baru oleh Tuhan. Dan kau akan kasih bangun neruntuhan. Hal-hal yang sudah runtuh kamu akan bangun kembali. Dan kasih baik yang terlantar. Hal-hal yang terlantar kau akan kasih baik lagi. Ini jika kau melakukan yang atas tadi. Jadi intinya anak-anakku, firman Tuhan ini mengatakan kepada umat Tuhan di Yehuda. Kalau kau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikutlah, hidupi esensinya, hidupi semangatnya, hidupi hakikatnya, jangan cuma ritualnya. Datang ke gereja, datang ke persekutuan, angkat tangan, tapi di rumah maki-maki mama, maki-maki bapak, curi uang mama, pukul adik sembarangan. Ya, kalau kau ke gereja melayani, pimpin pujian, ya, kasih kolekte, ikut pelayanan kemana-mana, tapi di rumah kau malas belajar, sukanya itu melakukan hal-hal yang buruk secara tersembunyi. Jadi apa hakikatnya di hadapan Tuhan? Yuk kita jadi murid Kristus yang menghidupi apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Yesus berkata, Jesus said, go make disciples. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptislah mereka, ajarkan mereka semua yang telah kuajarkan kepadamu.
Go make disciples. Ini namanya amanat agung. Pergi jadikan murid. Ya. Bayangkan, seandainya yang artinya pergi itu, go itu bukan seperti ini, ya. Orang datang ke gereja, gerejanya megah, besar. Setelah orang kumpul di gereja, tutup pintu. Dan terang anak-anak Tuhan tidak kelihatan. Karena gerejanya tutup pintu dalam pengertian orang Kristen senangnya kumpul dalam gereja. Tapi dunia sekitarnya gelap dan gerejanya pun tetap gelap. Tidak kelihatan terangnya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana jika seandainya, tadi kan Yesaya juga ngomong jika dan maka ya. Bagaimana jika gereja itu lebih seperti ini? Ya, membuka jendelanya, membuka pintunya, bukan dalam pengertian harafiah ya, nanti kita kehujanan. Jadi ini pengertian puisi ya, pengertian puitis ya. Bayangkan kalau orang-orang Kristen tuh membuka pintu hatinya, membuka matanya, meringankan langkahnya, pergi keluar ke dunia yang gelap ini. Bagaimana seandainya jika menjadikan murid itu tidak seperti ini? Banyak orang berpikir menjadikan murid itu ya pokoknya undang orang. Lalu di gereja kita sorak-sorai. Tidak sepenuhnya salah. Ya, kita memberitakan Injil kan supaya kita membawa orang menyembah Tuhan, tidak salah. Tapi apakah gereja hanya berhenti sampai menyembah Tuhan untuk diri sendiri? Bagaimana jika memuridkan itu tidak seperti sekedar kita undang orang supaya orang tuh dengar khotbah? Tapi bagaimana ya seandainya yang disebut memuridkan itu seperti ini? Ya, setiap orang Kristen meringankan langkahnya pergi untuk menemui orang-orang di luar sana, orang-orang yang dalam kegelapan. Lihat ya, merangkul orang lain, menjangkau orang lain sesamanya. Next. Dan bagaimana jika memuridkan seperti ini? Kita jangkau orang lain, kita rangkul mereka, kita doakan mereka, kita jadi teman mereka, sampai hati mereka kemudian muncul terang Tuhan. Terang Tuhan yang kecil itu muncul di hati mereka, karena kita mau menjangkau orang lain. Seandainya, jika saja orang Kristen bisa tidak terlalu sibuk dengan event-event, ya, kita terlalu banyak event-event itu menguras energi, ya. Hari Senin ada PA, hari Selasa persekutuan doa, hari Rabu ada acara memasak ibu-ibu gereja, hari Kamis arisan kaum pria, bukan kaum wanita lagi, kaum pria pun ikut arisan. Hari Jumat voli bersama dengan sesama anggota pemuda gereja. Hari Sabtu acara doa, persiapan ibadah. Hari Minggu kebaktian, dan terus semua gereja sibuk dengan event, sibuk dengan gedung-gedung. Sampai meributkan karpetnya warna merah atau warna biru. Terus sibuk meeting. Saya tidak anti rapat ya. Cuma kadang-kadang kita seringkali kebanyakan rapat tapi sedikit actionnya. Kemudian program-program, orang sibuk dengan programnya tapi lupa dengan orangnya. Dan sibuk produksi ini dan itu, tapi lupa untuk memproduksi jiwa baru. Mungkinkah kalau memuridkan itu bisa berarti tidak seperti ini? Hidup orang Kristen itu menjadi hidup yang stres, dibebani oleh stres karena banyak kegiatan yang tidak esensial. Boros, banyak pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menjangkau jiwa. Akhirnya utang sana, utang sini. Akhirnya kita sibuk dengan pengumpulan dana, tapi lupa menginjili. Dan kita sibuk dengan meeting lagi untuk mengulangi pola yang sama. Akhirnya orang Kristen hanya bisa menunduk, bukan menunduk untuk mencari wajah Tuhan, tapi menunduk karena kelebihan beban. Capek sekali jadi orang Kristen. Bukankah kita akan lebih merdeka jika kita bisa merasakan kasih Tuhan? Kita merasakan digendong oleh Tuhan. Dan kemudian kita tidak hanya berhenti mengasihi Tuhan dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama saudara-saudara yang lain, kita juga belajar untuk mengasihi orang lain, love others. Kita juga liberate people, memerdekakan orang yang membutuhkan, mendoakan orang.
Dan kita lead, memimpin orang untuk menjadi murid Yesus dengan memberi teladan, mencuci kaki mereka dalam pengertian rendah hati, melayani orang lain. Itu artinya memimpin orang lain. Kemudian bahkan seperti yang hari ini saya rindu untuk kita bisa lakukan. Kita bisa diutus, launching, diutus untuk menjangkau dunia. Kita menjangkau dunia. Gak usah jauh-jauh ke Afrika, tidak usah jauh-jauh ke China, tidak usah jauh-jauh ke Korea Utara, ya. Jangkaulah dunia di sekitarmu, teman kiri kananmu yang kamu kunjungi setiap hari, ketemu setiap hari, yang kamu Zoom meeting atau Google Meet setiap hari. Ajak mereka untuk bisa bertumbuh bersama dalam firman Tuhan, dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kelas 11 ketika nanti dipercayakan adik-adik kelas 10, layanilah mereka. Dan ingatlah, ini adalah sebuah upaya untuk kamu launch, diutus melayani adik-adik kelas. Seminggu sekali kamu ketemu sama mereka. Bisa ketemu di sekolah, kadang-kadang janjian ketemu di mall. Yuk ketemuan di mall, yuk ngapain? Ya kita sharing hidup aja, kita nongkrong, kongkow sambil ngopi, sambil kita tanya-tanya, hidup lu gimana, hidup gue gimana, yuk kita saling doain yuk. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika seandainya ketimbang kita itu hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja, ya, memasak kue bersama, itu nggak salah sebetulnya ya. Kopi-kopi juga nggak salah, asal tujuannya itu bisa dimanfaatkan tuh yang baik. Ketimbang kita sibuk dengan bangunan-bangunan, konser-konser, khotbah-khotbah, dan buletin-buletin, bagaimana jika semuanya ini, kalaupun kita lakukan, fokusnya adalah untuk membuat orang lain menjadi murid Kristus. Kita bertemu dengan koki-koki dan kita membimbing para koki, dan ternyata koki-koki itu punya karunia untuk mengajar orang lain. Kita melayani orang yang ternyata adalah seorang dokter, tapi ternyata dia dokter yang punya kemampuan untuk mengembalakan orang lain, pastoring others. Kita melayani seorang anak kecil, mungkin adik kelas kita, mungkin anak sekolah minggu, ternyata anak kecil itu punya karunia nabi. Orang yang peka sekali dengan firman Tuhan. Dan Tuhan pakai itu menyampaikan firman Tuhan. Kita melayani seorang ibu-ibu, ibu rumah tangga atau businesswoman, dan ternyata orang itu punya karunia rasul. Suka merintis persekutuan. Dia ke sana merintis persekutuan, dia ke sini merintis persekutuan, dia ke sana merintis persekutuan. Saya punya teman kayak begitu, teman-teman ya. Saya punya teman yang punya karunia rasul ini. Seorang businesswoman, sebetulnya bukan businesswoman ya, dia seorang pegawai negeri ya sebetulnya ya. Seorang kerja dengan pemerintah, orang kerja kantoran, tapi kemanapun ditempatkan kantornya, dia rintis persekutuan. Kemanapun dia diutus kantornya, dia rintis persekutuan, meskipun dia nggak pinter Alkitab. Ya, kemudian kita melayani buruh-buruh, para pekerja-pekerja. Ternyata orang-orang itu punya jiwa penginjilan yang kuat. Inilah artinya kita memuridkan. Kita pergi keluar, menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Dari mulai adik kelas, nanti kalau sudah besar sesama mahasiswa, kemudian kita ketemu orang-orang di sekitar kita, dan membangkitkan mereka untuk bekerja bagi Tuhan. Bagaimana jika seandainya kita memuridkan seperti Yesus? Yesus punya 12 murid. 12 murid untuk melayani orang-orang Yahudi yang keras kepala itu. Tapi dari 12 murid itu dia punya 3 murid istimewa, namanya Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dari 3 itu ada 1 yang paling dekat sama dia, namanya Rasul Yohanes. Sedangkan untuk melayani bangsa-bangsa, Yesus punya 70 murid untuk melayani bangsa-bangsa. Nah, saudara, bagaimana jika kita seperti Yesus, memuridkan orang lain? Atau seperti yang berikutnya, seperti Rasul Paulus, yang memiliki anak rohani, memuridkan Timotius dan memuridkan Titus. Atau bagaimana jika kita seperti yang para rasul lainnya? Contoh Yohanes misalnya. Yohanes punya murid, namanya muridnya itu adalah Polikarpus, tidak ada di Alkitab, tapi di catatan sejarah gereja. Ada yang namanya Ignatius, tidak ada di Alkitab, tapi ada dalam catatan sejarah gereja. Itu adalah murid-murid dari contohnya Yohanes misalnya. Jadi Yesus, Paulus, para rasul memuridkan orang lain, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan inilah misi kita.
Misi artinya the reason for existence, the reason of existence, the reason of our existence, atau alasan keberadaan. Itu artinya misi. Misi Sekolah Kristen Kalam Kudus artinya alasan keberadaan kenapa Sekolah Kristen Kalam Kudus ada. Ada 6 poin ya, misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Misi kehidupan saya, berarti alasan keberadaan mengapa saya harus ada di dunia ini. Dan inilah misi kita, menjadikan semua bangsa murid Kristus, alasan keberadaan kita di dunia ini, yaitu Great Commission atau amanat agung. Nah, saudara, ini adalah hal-hal penting yang saya mau ingatkan. Hakikat kenapa kita ada. Mari kita menjadikan semua bangsa murid. Itu sebabnya kalian mengalami 1 tahun pengalaman dimuridkan dalam kelompok kecil. Meskipun kalian sudah dimuridkan di gereja, ketika kalian datang hari Minggu dengar khotbah itu juga dimuridkan. Ketika kalian datang ikut persekutuan doa itu juga dimuridkan. Ketika kalian belajar ngasih persembahan itu juga bentuk pemuridan. Tetapi kita memerlukan yang namanya pemuridan yang intensional, yang disengaja untuk menghasilkan hasil yang certain kind, hasil yang tertentu, benar-benar yang tertentu yang seperti kita mau. Karena itu kalian dikumpulkan dalam kelompok kecil. Selama 1 tahun, diharapkan kalian bisa mempelajari sungguh-sungguh poin-poin dari apa yang telah diajarkan. 10 bab itu. Dengan 10 bab itu kalian hidupi, kalian ajarkan dan tularkan lagi kepada orang lain. Dari sejak muda, belajar untuk menghidupi apa artinya menjadi murid Yesus. Yang punya misi. Anak muda yang tidak hidup sembarangan saja, mengalir saja. Dan kemudian tiba-tiba sudah tua. Dan setelah tua bingung mau ngapain. Tetapi bayangkan kalian tua, kalian sudah opa dan oma, kalian punya kebanggaan. Saya dari sejak SMA sudah memuridkan. Sekarang anak rohani saya ada yang kuliah di Inggris. Sekarang anak rohani saya ada yang kuliah di Cambridge. Sekarang anak rohani saya ada yang kerja di Afrika. Sekarang anak rohani saya yang dulu waktu adik kelas saya layani di sekolah, sekarang dia sudah jadi dokter di Jakarta. Bayangkan kalian tua itu punya kebanggaan. Karena punya anak-anak rohani yang tersebar di mana-mana. Kadang-kadang mereka telepon, halo kak, apa kabar? Baik, gimana kamu kabarnya? Aduh luar biasa kak, saya masih ingat bagaimana kakak dulu sebagai kakak kelas memuridkan saya. Saya sangat menghargai, karena sebagai kakak kelas, kakak sangat peduli sama saya. Ketika saya putus asa, saya waktu itu lagi patah hati, kakak satu-satunya orang yang datang dan doain saya. Dan saya merasa dibangun, padahal saya sudah putus asa. Mau cerita ke guru malu, mau cerita ke orang tua dimarah-marahin, mau cerita ke temen, gak semua teman bisa mengerti, malah digosipin. Cuma kakak yang peduli sama saya. Bayangkan kalau adik kelasmu ngomong gitu ke kamu. Dan di masa tuamu, kamu punya kisah, kamu punya cerita. Karena masa mudamu dipakai sama Tuhan, dan anak-anak rohanimu, adik-adik rohanimu tersebar di mana-mana. Nah, saudara, yang berikutnya, bagaimana strateginya untuk melaksanakan amanat agung ini menjadi gereja yang memuridkan? Bicara soal strategi membuat murid, sayangnya mungkin kalian sudah pernah dengar ini ya. Sayangnya yang menerapkan ini justru para teroris yang suka bikin bom-bom bunuh diri, malah yang terapkan ini ya. Orang-orang yang kerja di bisnis asuransi, papa mama kalian yang jadi agen asuransi malah menerapkan ini. Tapi kita orang Kristen malah lupa ya. Padahal ini dicontohkan oleh Yesus, oleh Paulus dan juga oleh para rasul yang lain. Silakan slide berikutnya. Apakah ini sesuatu yang sederhana? Ya sederhana, tapi juga perlu kerja keras. Coba kita lihat slide berikutnya. Bisa juga ada opsi pertama, ya, the first option, option 1. Ya, option 1. Kita bisa menjadi orang yang rajin penginjilan dan mengatakan kepada semua orang, Jesus loves you. Bayangkan kamu menginjili orang-orang itu setiap tahun tuh menginjili 1000 orang. Kamu sendiri menginjili 1000 orang di tahun pertama. Ini cuma option pertama ya. Kita mengerjakan amanat agung ya. Bayangkan 1000 orang di tahun pertama. 1000 orang di tahun kedua. 1000 orang kamu injili di tahun ketiga sampai kamu 30 tahun kemudian ya. Sekarang umur 18 ya, misalnya sekarang umur kamu 15, kira-kira nanti umur 30 tahun, karena tiap tahun menginjili 1000 orang, kamu sudah menginjili 30.000 orang. Dan ada 30.000 jiwa baru
yang dalam hatinya terbit Injil dan terang Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan karena pelayananmu. Itu option pertama. Tapi sekarang kita lihat option kedua, cara yang alkitabiah, yaitu bukannya sistem penambahan, addition kayak cara pertama, tapi sistem multiplikasi, pelipat gandaan dengan cara yang kedua. Ini cara pohon faktor. Kalian belajar FPB, KPK ya. Pohon faktor yang mana ya? FPB atau KPK ya. Nah, option kedua, seorang Nur Cahyo misalnya memuridkan 2 orang. Lalu masing-masing 2 orang ini memuridkan lagi 2 orang. Lalu masing-masing 2 orang ini memuridkan lagi 2 orang. Itu hanya 2 loh ya. Belum kalau kita memuridkan 5 orang, 7 orang. Bayangkan semuanya setia mengerjakan tugasnya menjadikan semua bangsa murid Kristus. Fokus pada yang esensial. Tidak memusingkan yang tidak esensial, tapi fokus pada yang esensial. Maka di tahun ke-30 sudah terbentuk orang percaya 1.741.824 jiwa. Dengan demikian kita memperluas kerajaan Allah. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan optimal lewat opsi yang kedua ini. Itu sebabnya kalian dimuridkan, supaya kalian bisa menularkan hal yang sama kepada orang lain. Ayat berikutnya, next slide berikutnya. Saudara, ini diteladankan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Opsi yang kedua. Paulus memuridkan Timotius dan memuridkan Titus. Tapi kepada Timotius, Paulus berpesan, percayakanlah Injil yang aku telah ajarkan kepadamu di depan banyak saksi, kepada orang-orang lain yang setia. Lalu Timotius mengajarkan kepada orang-orang lain yang setia, yang juga cakap mengajarkan ke orang lain lagi. Jadi ada 4 tahap di sana. Dan prosesnya diulang terus. Itu menurut 2 Timotius 2 ayat 2. Saudara, ini bukan masalah strategi baru atau strategi kekinian. Ini adalah strategi yang Tuhan sebetulnya berikan kepada manusia sejak manusia diciptakan. Ketika manusia pertama diciptakan, waktu itu belum ada dosa. Manusia diminta untuk be fruitful, bertambah banyaklah, ya, multiply, bermultiplikasi, beranak cucu dan bertambah banyaklah, bermultiplikasi, melipat gandalah, ya. Fill the earth, penuhi bumi dengan gambar-gambar Allah, dengan orang-orang yang mencerminkan Allah, dan subdue it, taklukkan bumi, pimpinlah semua ciptaan agar bisa memuliakan Allah pencipta. Ketika kalian memuridkan, itu bukan masalah tema baru dalam gereja, itu bukan strategi baru dalam gereja. Kalian mengerjakan pemuridan dengan multiplikasi, itu kalian menjadi manusia yang memenuhi rancangan Allah yang mula-mula. Rancangan Allah mula-mula adalah seluruh bumi dipenuhi oleh orang-orang yang mencerminkan Tuhan. Seluruh bumi dikuasai oleh orang-orang yang mencerminkan Tuhan. Dan itu terjadi dengan cara kita berbuah, fruitful, dan multiply, melipat ganda. Nah, saudara, sekarang kita lihat ayat yang terakhir. Ayat terakhir kita adalah 2 Timotius 2 ayat 2. Ini yang harus kalian ingat, menjadi pegangan kalian sebagai strategi yang alkitabiah. Yang Paulus berikan, menariknya 2 Timotius 2 ini diberikan ketika Paulus menjelang kematiannya. Kalau orang mau mati, ya, dan dia kasih pesan-pesan terakhir, itu berarti pesannya penting banget. 2 Timotius adalah surat yang ditulis kepada anak rohani yang bernama Timotius menjelang Paulus itu dipenggal. Paulus tuh usianya kira-kira sampai umurnya 60-an, 70-an. Dia nggak sampai usianya sampai tua sekali ya. Dan dia mati dipenggal oleh kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Nero yang sinting itu. Ya. Nah, sebelum Paulus meninggal, dia kirim surat terakhirnya, surat 2 Timotius. Dan ini adalah wasiat yang penting untuk kita perhatikan. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar, hai Timotius, daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Kalau kalian benar-benar mengerjakannya, saya hanya mau mengajak kalian ingat, itu adalah tujuan kenapa manusia diciptakan. Bermultiplikasi. Memperbanyak gambar Allah yang mencintai Tuhan di mana-mana di seluruh bumi ini. Dan kalian mulai dari adik kelas yang Tuhan kirim ke sini.